Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan sehingga dapat mengikuti presentasi kelompok 3 pada hari ini. Yang terhormat Ibu Lulu Yuliani, Magister Pendidikan, sebagai dosen pengampu mata kuliah profesi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan masyarakat. Dan yang saya banggakan, para mahasiswa dan mahasiswi pendidikan masyarakat Angkatan 2021 kelas B. Perkenalkan, saya Mirna Sari dengan NPM 212103038 selaku moderator yang akan memimpin presentasi hari ini dari awal sampai akhir. Untuk kelompok 3 sendiri beranggotakan yang pertama saya sendiri dengan NPM 212103038, ada Patia Nur Latifah dengan NPM 212103046, ada Iin Husnuwatimah dengan NPM 212103047, ada Naila Jan Rabbania dengan NPM 212103048, ada Dini Febiani dengan NPM 212103059. Kelompok kami mengambil judul presentasi yaitu Peran Supervisor Pendidikan dalam Perencanaan Perkembangan Pendidikan. Seperti yang kita ketahui, kualitas pembelajaran di Indonesia diindikasikan belum memenuhi kualitas yang diharapkan. Hal ini berdampak pada prestasi belajar siswa yang belum menggembirakan. Supervisi pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran guru yang pada akhirnya menghasilkan prestasi belajar siswa yang tinggi. Peningkatan kualitas pembelajaran perlu dilakukan secara berkesinambungan seiring perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Pendekatan peningkatan keprofesionalan guru tersebut dapat dilakukan dengan teknik supervisi, menumbuhkan budaya organisasi pembelajar dan kegiatan pelatihan. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, dapat dilakukan peningkatan kinerja lembaga melalui peningkatan keprofesionalan guru atau pendidik yang secara berkelanjutan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Untuk memahami secara lebih mendalam tentang supervisi pendidikan, mari kita simak penjelasan materi dari kelompok 3 dengan materi pertama yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, materi kedua oleh Naila Jen, materi ketiga dipaparkan oleh Patia, materi keempat oleh Iin Husnuwatimah, dan materi terakhir oleh Deni Febiani. Oke, langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang apa sih supervisi dan supervisor pendidikan. Nah, berdasarkan dari istilah, katanya supervisi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu supervise atau yang artinya mengawasi. Supervisor atau istilah bagi orang yang melakukan supervisi adalah seorang yang mempunyai keprofesionalan ketika menjalankan tugasnya. Ia bertindak atas dasar kaidah ilmiah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa supervisi adalah suatu sistem pengawasan terhadap pendidikan, sedangkan supervisor adalah tenaga kependidikan yang merancang dan mengawasi pendidikan. Kepala sekolah merupakan salah satu contoh supervisor yang ada di dalam dunia pendidikan. Sebagai supervisor, kepala sekolah berperan sebagai pemimpin yang harus mampu mempengaruhi bawahannya agar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjalankan supervisi, diperlukan kemampuan yang lebih sehingga dapat melihat dengan tajam permasalahan peningkatan mutu pendidikan. Memiliki kepekaan untuk memahaminya tidak hanya sekadar menggunakan penglihatan mata biasa, sebab yang diamatinya bukan hanya masalah yang konkret yang terlihat, melainkan ada pula yang memerlukan kepekaan mata batin. Mungkin cukup penjelasan tentang pengertian supervisi dan supervisor pendidikan. Untuk lebih memahami secara mendalam tentang supervisi dan supervisor pendidikan, mari kita simak pemaparan materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh teman-teman kelompok 3 yang lain. Kepadanya saya persilakan. Tujuan supervisi pendidikan menurut Ahmed Tembum 2007 sebagai berikut. Yang pertama, membina tenaga kependidikan untuk lebih memahami tujuan pendidikan. Yang kedua, melatih kesanggupan tenaga kependidikan untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang efektif. Yang ketiga, membantu para tenaga kependidikan untuk mengadakan diagnosis. Yang keempat, meningkatkan kesadaran terhadap tata kerja demokratis. Yang kelima, memperbesar ambisi tenaga kependidikan untuk meningkatkan mutu kerjanya secara maksimal. Yang keenam, membantu mempopulerkan sekolah ke masyarakat.
Yang ketujuh, membantu tenaga kependidikan untuk lebih dapat memanfaatkan pengalamannya sendiri, mengembangkan persatuan antar tenaga pendidikan. Yang kedelapan, yang terakhir, membantu tenaga pendidikan untuk dapat mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan perkembangan peserta didik. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya kepada saya untuk melanjutkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh saya, yaitu tentang peran atau manfaat supervisi dalam perkembangan pendidikan. Peranan supervisor pendidikan dapat dipahami atau dilihat dari tujuan-tujuan supervisi pendidikan itu sendiri, yang pada intinya adalah mengarahkan, membimbing, dan mengawasi guru atau fasilitator yang berada di bawah asuhannya. Hal ini berarti peranan supervisi di bidang pendidikan sangat penting dalam menjamin pencapaian tujuan pendidikan yang diharapkan. Oleh karena itu, gagasan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Dalam hal ini, peranan dan atau manfaat yang diterapkan oleh supervisor pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Bagaimana caranya? Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membimbing guru atau fasilitator agar dapat memilih metode mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya dan kebutuhan warga belajarnya. Yang kedua, membimbing atau mengarahkan guru atau fasilitator dalam memilih media pembelajaran yang sesuai dengan kemampuannya dan kebutuhan warga belajarnya. Yang ketiga, mengadakan kunjungan kelas yang teratur untuk melakukan observasi terhadap guru atau fasilitator pada saat proses pembelajaran dan mengajar serta mendiskusikan hasil observasi tersebut. Yang keempat, memberikan arahan dalam menyusun silabus sesuai dengan mata pelajaran dan kurikulum terbaru yang berlaku. Lalu ada yang kelima, menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas kurikulum setiap akhir pelajaran. Yang keenam, menyelenggarakan penilaian bersama terhadap program sekolah. Keluhan mengenai kualitas pendidikan yang menurun merupakan salah satu faktornya. Pendidikan di bawah pengawasan supervisor pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dan aktivitas pendidik dalam proses pembelajaran mengajar. Jika semua pendidik dapat menerima bimbingan yang tepat, maka akan dapat dipastikan juga peningkatan kualitas pendidikan di masa depan. Untuk itu, Muhammad Ngalim Purwanto menekankan bahwa supervisi pendidikan adalah semua bantuan dari kepala sekolah yang ditujukan untuk mengembangkan, memimpin guru dan staf sekolah lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan. Hal senada dikatakan oleh Yahya Kahar yang mengatakan bahwa adanya supervisi pendidikan adalah upaya untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Supervisi adalah tentang keterampilan dan efektivitas supervisor dalam bekerja sama dengan guru untuk mencapai hasil pendidikan yang maksimal. Terima kasih. Proses supervisi pendidikan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan ketika melakukan supervisi. Nah, menurut pakar manajemen pendidikan, secara umum proses pelaksanaan supervisi dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu yang pertama ada perencanaan. Kegiatan ini mengacu kepada kegiatan identifikasi permasalahan. Nah, adapun langkah-langkah dalam melaksanakan perencanaan supervisi, yaitu yang pertama mengumpulkan data melalui observasi atau melalui rapat. Yang kedua, mengolah data dengan mengoreksi kebenaran data yang telah dikumpulkan. Yang ketiga, mengklasifikasi masalah sesuai dengan bidang permasalahan. Nah, yang keempat, menarik kesimpulan tentang permasalahan sasaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kelima, menetapkan teknik yang tepat yang digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan profesionalisme pendidik. Proses yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan supervisi atau pengawasan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidik. Nah, kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan pemberian bantuan dari supervisor kepada pendidik agar dapat terlaksana dengan efektif, harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Nah, adanya follow up untuk melihat keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Nah, proses yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan
untuk menelah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Nah, evaluasi ini dilakukan secara komprehensif dengan sasaran yang ditujukan kepada semua orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan supervisi. Hasil dari evaluasi ini akan dijadikan pedoman untuk menyusun program ke depannya, supaya menjadi lebih baik dalam pelaksanaan pendidikan selanjutnya. Nah, proses yang terakhir, tindak lanjut. Bentuk dari tindak lanjut supervisi akademik dapat dilakukan melalui kegiatan pembinaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan teknik supervisi pendidikan. Metode dalam konteks supervisi adalah metode yang digunakan pengawas pendidikan untuk merumuskan tujuan yang ingin dicapai oleh sistem individu dan lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, sedangkan teknik adalah langkah-langkah khusus yang dilaksanakan oleh supervisor, dan teknik dalam supervisi ini dapat ditempuh melalui berbagai cara. Salah satunya adalah prinsipnya berusaha untuk merumuskan harapan-harapan yang menjadi sebuah kenyataan. Selanjutnya adalah metode supervisi pendidikan. Terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah metode supervisi manajerial. Metode ini adalah berupa kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kepala sekolah dan seluruh elemen lainnya di dalam mengelola, mengadministrasikan, dan melaksanakan sebuah aktivitas sekolah sehingga berjalan dengan efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan sekolah serta memenuhi standar pendidikan nasional. Yang kedua adalah supervisi akademik. Supervisi ini ditujukan untuk membantu guru meningkatkan pembelajaran sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan belajar siswa sesuai dengan tujuannya. Maka istilah yang sering digunakan adalah supervisi pengajaran atau instructional supervision. Terdapat beberapa metode dan teknik supervisi yang dapat dilakukan oleh pengawas. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemaparan materi dari awal sampai akhir sudah selesai. Di sini saya akan menyimpulkan pembahasan kami, yaitu supervisi pendidikan adalah hal yang sangat penting dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan sangat berkaitan erat dengan keprofesionalan guru dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di dunia pendidikan, baik di dunia masa kini maupun masa yang akan datang. Salah satu upaya peningkatan profesional guru adalah melalui supervisi pendidikan. Pelaksanaan supervisi pendidikan perlu dilakukan secara sistematis oleh kepala sekolah ataupun pengawas sekolah yang lainnya yang bertindak sebagai supervisor. Bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada guru-guru agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, baik kepala sekolah ataupun pengawas lainnya menggunakan lembar pengamatan yang berisi aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kinerja guru dan kinerja sekolah. Peranan supervisor pendidikan dapat dipahami atau dilihat dari tujuan-tujuan supervisi pendidikan itu sendiri, yang pada intinya adalah untuk mengarahkan, membimbing, dan mengawasi guru atau fasilitator yang berada di bawah asuhannya. Mungkin cukup sekian presentasi kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.